Laju lalu jarak dari pusat panggung ke ujung mimbar C, mimbar B, dan mimbar A berturut-turut adalah 14 meter, 21 meter, dan 28 meter. Mimbar C dan A berotasi berlawanan, yang kayak tadi saya bilang, sedangkan mimbar B searah jarum jam. Posisi awal berada di 0 derajat. Waktu yang diperlukan untuk mimbar C, B, A untuk satu keliling masing-masing adalah 4 menit, 11 menit, dan 22 menit. Dalam soal berikut, gunakan pi adalah 22/7. Pertanyaannya, dari 3 pernyataan berikut, manakah yang benar? Kecepatan mimbar C ada 22 meter per menit. Ah, berarti adik harus lihat berapa kelilingnya, ya. Oke, kita akan lihat ya, katanya kalau si mimbar C ke ujung mimbar C, berarti ini jari-jari si mimbar C ya sama dengan 14 meter. Berarti dari sini ke sini atau sini ya. Nah, ke ujung mimbar C, sini aja deh. Ini adalah 14. Jari-jarinya 14, kemudian yang ini adalah 21, kemudian yang terakhir adalah 28. Oke, kita lihat kecepatan. Ini ada meter dibagi dengan menit ya. Kita cek nih. Untuk mimbar C, ada perhatikan si mimbar C ini, jari-jarinya itu, ikutin aja ya ini ya. Jari-jarinya 14 meter. Berarti satu keliling lingkaran C-nya itu berapa meter? Ya, 2 VR. Jari-jarinya tadi adalah 14 ya. Berarti 2 dikali 22/7 kali 14. Ini coret 2. 2 kali 2, 4 kali 2, 2, 88. Sini adalah 88 meter. Berapa menit nih adik-adik? Yang C katanya 4 menit. Ya tinggal dibagi 4 menit. Berarti kecepatannya adalah 88 meter dalam 4 menit. Ya ini coret-coret bagi 2. Ini 2 kali 4, 4 ya jadi 22 ya. Ya, 22 meter per menit. Oke, jawaban yang pertama adalah benar. Kecepatan mimbar B 12 meter. Nah, dengan cara yang sama, adik-adik, mimbar B berarti keliling lingkarannya adalah 2 VR. Nah, di sini 2 VR. R-nya itu tadi untuk yang B katanya adalah 21 meter. Dibagi waktunya 11 menit. Berarti dibagi 11 menit. Ya, berarti 2 kali 22/7 dikali 21 dibagi 11. Ya, 11 menit di sini ya. Oke, ini bisa dicoret dulu dengan ini 2. 21 dibagi 2 adalah 3. 3 kali 2, 6 kali 2. Iya, 12. 12 meter setiap menitnya. Dan pilihan yang kedua juga benar. Pernyataan, pernyataan yang kedua juga benar. Terakhir yang A. Nah, untuk yang A, jari-jarinya itu katanya ada 28. Adik-adik. Waktunya 22 menit. Berarti keliling lingkaran, satu keliling lingkaran dibagi menitnya, berarti 22 menit dibagi 22 menit, ini kecepatannya. 2 kali 22/7, 2 VR, jari-jarinya 28, dibagi 22. Nah, ini nanti coret atas bawah. Platform pada lintasan lingkaran, di mana mimbar itu berada, luas dari platform B adalah yang B. Berarti adik-adik kalau dilihat, platform B-nya itu yang ini kan. Nah, di mana mimbar itu berada, berarti kalau diarsir berarti yang ini ya.
Nah, berarti luas daerah yang diarsir itu adalah apa dikurang apa? Yang besar dikurangi kecil, Pak. Betul. Jadi luas daerah yang diarsir adalah luas lingkaran yang besar dikurangin luas lingkaran yang kecil. Yang besarnya itu jari-jarinya berapa? Berarti dari sini ke sini ya. Si 21, B Pak. 21 betul, yang ini 14. Berarti V R kuadrat besar berarti 21 ya. 21 kuadrat dikurangin V 14 kuadrat. Ya, V-nya keluar. Nah, kalau V-nya keluar, berarti di dalam ini 21 kuadrat min 14. 14 kuadrat. Nah, Pi-nya ini ganti sama 22/7, kata di soal. Nah, ini istimewa nih. Jangan buru-buru ngitung. Kalau buru-buru ngitung bahaya, ya. Angkanya gede. Berarti ini pakai sifat nih. Satu dikurang, satu dijumlah, ya. Berarti di sini 21 dikurang 14 dikali 21 ditambah 14. Nah, 21 kurang 14 itu 7 ya. Nanti ini coret sama ini 7. Yang ini 35. Berarti 22 dikali 35. Nah, ini kalau dihitung 22 itu bisa ditulis 11 dikali 2 kali 35. Ini biar enak ngitungnya 70. 70 dikali 11. Berarti jawabannya 770. Oke, soal berikutnya 143. Waktu yang dibutuhkan mimbar C, katanya kalau si mimbar C, waktu yang dibutuhkan mimbar C itu untuk satu lingkaran ya, katanya tadi berapa menit? 4 menit. Nah, pertanyaannya katanya kalau seperempat lingkaran, berarti ini tinggal dibagi 4 ya. Kalau ini dibagi 4 berarti jadi seperempat lingkaran di C, katanya sama dengan bagi 4, ya 1 menit. Berarti cocok? Ya, berarti benar. Seperempat lingkaran 1 menit. Mimbar A, satu lingkaran di A adalah 20 berapa tadi? Yang A 22 menit ya. 22 menit. Nah, sama seperti tadi kalau seperempatnya tinggal bagi 4, ini juga dibagi 4. 22 bagi 4 5,5 cocok juga. Benar. Saat 11 menit mimbar ABC akan berada pada satu garis lurus. Apa benar enggak? Ya, jawabannya salah ya. Tidak berada pada satu garis lurus, tapi jadinya segitiga nih. Coba ada lihat. Si C-nya tadi satu lingkaran kan 4 menit ya. Ini susah dulu. Bentar, saya mau kecilin. Hmm. Si yang C-nya ini 4 menit. Kalau 11 menit kemana? 4 menit, 4 menit lagi, 8 menit. Seperempat lingkaran tadi semenit ya? 8, 9, 10, 11. Berarti di sini si C. Titiknya. Si B, ini 11 menit. 11 menit pas, berarti balik lagi ke sini. Ke si B, ini si B. Terus untuk si A 22 menit. Pas 11 menit ada di mana? 22 menit itu satu lingkaran, berarti 11 menit setengah lingkaran. Di sini ya? Nah, ini si A. Berarti posisinya tidak garis lurus, tapi membentuk segi tiga ya. Berarti ini jawabannya adalah yang salahnya. Sip. Oke, setelah berapa menitkah posisi ABC akan kembali ke semula? Katanya A-nya itu 4 menit, si B-nya tadi berapa? 11 menit, si C-nya 22 menit. Nah, berarti kalau bareng-bareng ketemu lagi di situ di posisi awal berapa menit? Kita cek aja pilihannya ya. Ada kalau 12 menit, si ini 3 kali muter balik lagi benar. Si ini enggak, bukan. 22, 22 ini enggak, bukan di situ. 33 ini enggak. 44, 44 benar ya? 11 kali muter si A, si B 4 kali muter, si C 2 kali muter. Ya, berarti ini nih. Nanti dia balik lagi pas 44 menit itu balik lagi semula. Kalau 48 ini masuk, tapi ini enggak. 48 dibagi 11 enggak bisa. Artinya adik-adik harus nyari kelipatan persekutuan terkecilnya. Ya, KPK itu ambil bilangan paling kecil, tapi bisa ngebagi 3 angka ini, yaitu 44. Bisa 88, bisa kelipatannya.
Ya, tapi yang paling kecil yaitu 44. Jadi kita tembak aja di jawaban ya. Oke, kita lanjutkan ke soal bandwidth. Ya, bandwidth adalah kapasitas maksimum jalur komunikasi untuk mentransfer data atau upload dan download ya. Dalam waktu tertentu umumnya diukur dalam bit per second atau Gbps. Hal ini dapat dianalogikan seperti jalan. Semakin besar jalannya, semakin cepat, semakin banyak data yang dapat dilewati. Sebuah bandwidth membagi menjadi dua, yaitu bandwidth global dan lokal. Global tersambung ke server internasional seperti Google, YouTube, dan seterusnya. Kalau bandwidth lokal tersambung ke server lokal seperti situs pemerintah. Misalkan terdapat server global di negara C, berarti di sini di T1 ada servisnya global. Nanti kalau yang ini lokal-lokal semua ya, di negara-negara yang mengaju ke sini lokal. Misalkan terdapat server global di negara T1, bandwidth-nya tersedia 2000 Gbps. Jadi di sini ada 2000 gigabyte per second. Nah, kemudian kecepatan datanya itu, jadi kalau kalian berada di sini, main internetan dapat 20 Gbps ya, kecepatannya itu, per secondnya itu adalah 20 giga. Nah, nah terus ada peraturannya katanya di sini ada dek. Kemudian terdapat 5 negara yang berdekatan dengan pusat seperti berikut. Setiap 10 kilo, kecepatan datanya turun 0,1 Gbps. Ditambah lagi, semakin banyak pengguna internet per harinya, kecepatan transfer makin berkurang. Jika pengguna per hari server global melebihi 1800, maka kecepatannya menurun 2 Gbps. Oh, jadi di sininya itu kalau ditransfer ke sini berkurang 2 ya. Kalau 2000 di atas 1800 juga ya, melebihi ini. Nah, coba perhatikan soal nomor 145. Tentukan kecepatan transfer data yang sampai ke negara V8 jika pengguna server globalnya 1500. Kalau 1500 itu sudah ada pengurangan belum? Ada. Belum, Pak. Belum. Ya, 1500 berarti tidak berkurang. Berarti asalnya kecepatan asalnya adalah berapa? Dari negara T1 20 giga ya. 2000. Kemudian dia hanya berkurang apa? Jarak. Nah, jaraknya ini setiap 10 turun 0,1. Saya tulis nih, 10 kilometer berkurang 0,1 GB. Sekarang negara V8 itu jaraknya dari sini ke sini berapa? 500 500, Pak. kilo. Wah, kita bandingin, betul. 500 kilo berarti ini berapa giga ya? Sebutlah X giga. Berarti ini coret-coret kali silang ya, dapat X-nya adalah ya 5 GB. Jadi hanya berkurang sebesar 5 GB ya. Pengurangannya 5 GB. Jadi totalnya berapa, Dede? 20 dikurangin 5. Ya, ini cuma kurang-kurangan ya, berarti nomor 145 jawabannya 15 GB. 146. Pak, mau Tentukan nanya, Pak. kecepatan ya. Mau nanya, Pak. Itu kan 1500 Gbps itu 20 GB, Kak, Pak. Ya, 20 GB. Itu dapatnya dari mana ya, Pak? Kayak Soalnya gini masih nih, bingung saya. dari bacaan nih. Di negara T1 bandwidthnya segini, si penggunanya itu kalau penggunanya segini, kecepatannya segini. Sekarang kalau 1500, apakah dia melebihi 1800? Kalau melebihi 1800, kecepatan datanya berkurang katanya, menurun 2 Gbps. Nah, 1500 itu aman. Jadi pengguna di negara itu 1500, ini kecepatannya
segini. Oke, terima kasih Pak. Maksudnya itu penggunanya ya. Nih, kapasitas maksimum jalur komunikasi. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, kita masuk ke soal berikutnya. Di negara KP7, kalau di globalnya itu 1.920 per harinya. Udah berkurang? Ya, dia melebihi dari 1.800 tadi ya. Berarti berkurang berapa? 2 GB. Berkurang 2 giga. Berarti asalnya 20, berkurang 2, jadi berapa nih? 18. Tapi jangan ini jawabannya. Kenapa? Karena di KP7 itu jaraknya berapa? Nah, KP7 400 kilo. Berarti berkurang lagi berapa? 4, Pak. 4. Iya, betul. Berarti berkurang lagi 18 kurangin 4 GB ya. Karena jaraknya. Ini pengurangan bandwidth, ini pengurangan jarak. Dapat di negara KP7 adalah 14. 147. Negara mana yang memiliki transfer terlambat? Yang terjauh, Pak. Yang terjauh, betul. Berarti negara V8. Ya, yang terjauh ini 500 kilo itu negara V8. Yang lainnya enggak ya. Nah, yang ini nih yang panjang nih, soal yang nomor 148 nih. Soal isian lagi ya. Ya, adik-adik kalau mau nembak jawaban ya, nembaknya harus di awal ya. Jangan nanti terakhir-terakhir mau nembak, jangan ya. Karena nanti bisa habis waktunya terus nggak sempat ngisi apapun. Jadi adik-adik tembaknya dari mulai awal. Tapi untuk yang essay mending jangan ditembak kalau menurut saya sih. Kalau yang ABC ABC aja. Kalau yang essay ditembak kayaknya kelihatan kalau salah kelihatan nembaknya. Oke, nomor 148. Supaya tidak ada pengurangan kecepatan transfer data yang signifikan di beberapa tempat dipasangkan CDN. Supaya tidak ada pengurangan kecepatan transfer data, di beberapa tempat dipasang CDN. Oh, oke. Fungsinya katanya server cabang di suatu kota atau negara tetangga yang dekat dengan CDN ini tidak mengambil data langsung ke server pusat. Pemasangan CDN di luar T1 mengakibatkan penurunan kecepatan transfer data CDN yang dipasang berdasarkan jarak dan lokasi CDN tersebut ke T1 seperti yang tertera di bacaan utama. Oke, namun negara tetangga atau kota di luar T1 yang ingin menyambung servernya ke CDN terdekat tidak akan mengalami pengurangan. Oh, jadi maksudnya gini adik-adik. Jadi kan kalau 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 kayak gini semua ngambil internet dari sini kan, ngambil semua internetnya dari global ini. Nah, katanya ada satu teknik lagi, kalau misalkan si ini masang CDN. Jadi kalau masang CDN, kecepatan data di sininya ini ke negara yang sini yang ikut ke CDN sini, jadi nggak ngambil langsung ke pusat, ngambilnya di sini. Jadi pengurangannya cuma sedikit. Ini kan jauh nih. Kalau ini mah namanya apa ya? Kalau di kalian mah ya penguat penguat sinyal internet itu tuh. Ya, jadi kalau wifi-nya jauh, itu dikasih tambahan di setiap kamar itu ada penguat sinyalnya ya. Jadi lebih cepat lagi. Itu maksudnya. Udah ngerti. Terus, namun negara tetangga atau kota di luar T1 ingin menyambung servernya ke CDN terdekat,
tidak akan mengalami pengurangan kecepatan transfer data selama jaraknya antara 0 sampai 200 kilo. Tapi kecepatan transfer mengikuti kecepatan transfer CDN terdekatnya. Jika CDN dipasang pada KP7, maka dan server V8 tersambung ke KP7 tadi, serta penggunaan server global perharinya mencapai 1850, berarti ini udah ada pengurangan ya. Kalau 1850 tadi di bacaan awal berkurang 2 giga kan? Ya enggak? Ya Pak. Berapakah kecepatan transfer data V8? Oke, V8 berarti asalnya 20 dari global. Oke, dari global ini asal datangnya 2 KP7 itu berkurang 2 giga. Kenapa? Karena di sini melebihi 1800 tadi berkurang 2 giga. Terus dari KP7 ke sini karena jaraknya adalah cuma berapa kilo? Ini 500, ini 100, berarti cuma 100 ya. Berarti tidak ada pengurangan internet di sini jarak. Tapi untuk jarak yang di sini ada pengurangan nggak? Maaf, yang di sini Ada Pak. ada ya? Ada. Berkurang berapa tadi? Setiap 10 kilo 0,1. Berarti kalau 400 kilo berkurang berapa? 4 Pak. 4. Sip? Mm-mm. Ya, berarti jawabannya adalah 14 ya. Jadi jawabannya adalah 14. Saya ulangi lagi, asalnya 20 karena melebihi 1800 berkurang 2, terus jarak dari ini ke KP7 adalah 400 berarti berkurang 4, udah. Nah, si V8 ini lumayan ya. Harusnya kan berkurangnya 5, bener nggak? Kalau tidak pakai alat itu dia berkurangnya 5. Tapi gara-gara dia ngambil dari tetangga KP-7, jadi hanya berkurang 4. Ya, jadi dapat kecepatannya adalah 14. Sip, itu untuk internet. Silakan ada pertanyaan, adik-adik. Oke, kita lanjutkan. Ini ada teks 3, perhatikan denah berikut. Gambar di atas merupakan lapangan yang berbentuk segitiga sama sisi. Lapangan ini diberi trek jogging berwarna coklat. Oh, ini untuk jogging nih di sini ya, untuk jalan-jalan santai. Dan ditanami rumput di tengahnya. Daerah yang ditanami rumput tersebut sebangun dengan lapangannya. Lapangan ini memiliki keliling sebesar 24 meter. Berarti masing-masing di sini 8 meter. Setuju ya? Kelilingnya 24. Kemudian salah satu panjang sisi dari bangun datar yang ditanami rumput adalah 6 meter. Kemudian salah satu panjang sisi dari bangun datar yang ditanami rumput 6 meter. Berarti ini 6, ini juga 6, ini juga 6 ya karena sama sisi. Tentukan luas lapangan tersebut. Berarti luas lapangan yang gede nih. Ya, luas segitiga itu apa, Dek? Tengah kali alas kali tinggi. Alas kali tinggi. Iya, alas dikali tinggi. Alasnya 8, setuju ya? Berarti setengah dikali 8 dikali tinggi. Nah, tingginya ada dihitung. Caranya pakai Pitagoras. Berarti tingginya dari sini ke sini nih. Nah, ini pasti tegak lurus jatuh di tengah-tengah. Berarti ini 4, ini 8, berarti yang ini berapa? Pitagoras, akar 8 kuadrat dikurang 4 kuadrat. Ya, itu tinggi segitiganya. Hitung ini istimewa. 8 dikurang 4 dikali 8 ditambah 4. Berarti ini 4, yang ini 12. Berarti akar 4 kali 12. Kita keluarin lagi, 12 itu 4 kali 3. Ini 4 kali 4 keluar akar. Ya, jadi tingginya adalah 4 akar 3. Dikali 4 akar 3. Set 4 kali 4 akar 3, ya jawabannya adalah 16 akar 3. Itu luas lapangan. Silakan, ada pertanyaan? Ini syaratnya Pak, kalau tingginya benar-benar di tengah cuman buat segitiga sama sisi kan Pak?
Iya, buat sama sisi dan sama kaki. Berarti kalau nggak ada pernyataan sama segitiga sama sisi atau sama kaki nggak boleh Pak ya? Belum tentu, iya. Betul. Berarti kalau ngitung rumus kalau nggak ada pernyataan itu pakai yang S itu Pak ya? Akar S itu. Iya, boleh. Boleh, boleh. Pakai rumus S. Namanya rumus apa tuh? Brahmagupta. Pak, Yep. Pak boleh ulangin sekali lagi nggak Pak? Sinyalnya jelek Pak. Oh iya. Ya, makasih ya Pak. Tentukan luas lapangan tersebut. Luas lapangan ini sisinya 888 ya. Berarti luas segitiga setengah alas kali tinggi alasnya itu sisi yang paling bawah ya, 8. Tingginya tinggal pakai Pitagoras. Nah, tingginya ini pasti karena sama sisi jatuhnya di tengah-tengah. Tengah-tengah berarti panjang ini 4. Ini 8, ini 4, berarti tingginya ini adalah Pitagoras. Nah, ini 8 kuadrat dikurangin 4 kuadrat. 8 kuadrat kurang 4 kuadrat dipecah jadi selisih dengan jumlah. Selisihnya 4, jumlahnya 12. 12 itu 4 kali 3, 4-nya keluar. Jadi tingginya adalah 4 akar 3. Sip, masuk deh ke luas. Nah, ini tingginya 4 akar 3. Atau tadi bagus ya, ada temennya bilang kalau misalkan nggak tahu segitiganya kayak gimana, cuma sisi-sisinya yang dikasih tahu, ya, Ade bisa pakai rumus, ini penemunya orang India ya, Brahmagupta namanya. Brahmagupta formula. Jadi rumus dari Brahmagupta katanya luas segitiga adalah akar dari S. S itu setengah keliling. Setengah kelilingnya dikurangin sisi-sisi yang lainnya. S min A, S min B, S min C. Nah, S-nya itu setengah keliling. Tadi kelilingnya kan 24. Berarti setengah dikali 24. Berarti 12. Berarti yang ini 12. 12 dikurangin sisi yang lain. 12 kurangin 8, 4. 12 kurangin 8 lagi, 4. 12 kurangin 8 lagi, 4. Ini 4 kali 4, 16 keluar akar 4. Akar 12 kali 4. Nah, 12 itu 4 kali 3, ini juga bisa keluar akar lagi. Nih, jadi 4 kali 4, 16 akar 3. Tuh, ya. Saya jadi keingetan rumus itu tuh. Rumus Brahmagupta. Ini bukannya Heron, Pak. Apa? Bukannya Heron ini mah. Error gimana? Heron, rumus Heron. Oh, Heron. Brahmagupta mah sayang tali busur, Pak. Brahmagupta. Oh iya, heeh. Kebalik. Brahmagupta mah untuk di lingkaran ya, segi 4 tali busur. Ya sih sebenarnya si Heron ngambil dari situ juga. Oh gitu. Kan gini, kalau segi 4 tali busur, nah luas segi 4 tali busur itu ini sisi-sisinya ABCD. Kalau segitiga nggak ada D-nya. Nah, kalau Brahmagupta gini nih, S min A dikali S min B dikali S min C dikali S min D. Karena untuk segitiga D-nya nggak ada, ini 0 berarti D-nya 0 nih, jadi segitiga, benar? Ininya 0, berarti S aja. Tuh, muncul aja rumus ini. Oke, kita lanjutkan. Tentukan luas trek joggingnya. Tentukan luas daerah yang ditanami rumput. Oke, tentukan luas daerah yang ditanami rumput. Nah, luas yang ditanami rumput, Adik-adik terserah mau pakai luas rumusnya setengah alas kali tinggi boleh. Tadi yang ditanami rumput hijau, itu ukurannya yang di dalam ini 6 ya. Kata di soal 6, 6, 6. Mau pakai rumus si Heron namanya ya, rumus Heron ini juga boleh. Atau pakai rumus biasa, mendingan biasa aja lah ya. Pakai Pitagoras, karena biasanya penalaran matematik
biasanya nggak pakai rumus ya. Dia pakai cara-cara biasa aja, cara SD, cara SMP. 6, ini 3 berarti tengah-tengah. Berarti yang ini tingginya adalah akar berapa? 6 kuadrat dikurang 3 kuadrat. 6 kurangin 3, 3. 6 tambah 3, 9. 9 keluar akar berarti 3. Berarti 3 akar 3. Jadi luas segitiganya adalah setengah. Alasnya yang di bawah adalah 6 dikali tinggi. Tingginya 3 akar 3. Nanti ini sat-set coret 3. 3 kali 3 akar 3. Ya, jawabannya 9 akar 3. Ya, pertanyaan selanjutnya, tentukan luas trek joggingnya yang tadi, yang warna coklat ini. Berarti kalau dirumuskan luasnya itu apa? Luas yang besar, yang lapangan dikurangin luas yang rumput tadi ya? Ya enggak? Ya, berarti luas segitiga B besar dikurangin luas segitiga yang kecil tadi. Yang besar tadi 16 akar 3, saya masih ingat ya. Yang kecil nih baru dihitung 9 akar 3. Berarti hasilnya adalah 7 akar 3. Oke, soal selanjutnya. Jika daerah yang berumput tersebut dipasang kolam berbentuk lingkaran yang menyinggung sisi-sisi daerah berumput dengan kedalaman 0,7 meter, maka tentukan volume kolam itu. Jadi kalau dilihat dari samping, si volume kolam ini pasti berbentuk tabung, bener nggak? Nah, kayak gini. Apa volume tabung? Luas alas kali tinggi, ya. Volumenya itu adalah luas alas dikali tinggi. Nah, luas alasnya harus tahu jari-jari ini. Jadi di sini VR kuadrat kali dalamnya atau tingginya adalah 0, tugas saya Adik-adik mencari berapa jari-jari si kolam itu. Nah, ini tadi 4 akar 3 ya. It's Nah, untuk mencari berapa jari-jari si kolam ini, sebenarnya ada 3 cara, Adik-adik. Ada 3 cara. Cara yang pertama, Adik-adik pakai cara standar ya. Jadi, kalau si jari-jarinya ini ambil dari pusat, ini kan segitiganya sama sisi ya. Nah, saya hubungkan yang ini ke pusat, ini pasti ke tengah-tengah ini. Karena segitiganya sekali lagi sama sisi. Jadi adik-adik perhatikan segitiga yang kecil ini. Karena sudut sama sisi 60 derajat, gini ya. Berarti kalau saya ambil tengah-tengah, berarti membagi 30 derajat. Ini jari-jari. Oke. Dari sini ke sini, tadi kata di soal untuk yang segitiga di dalamnya itu sisinya 6, berarti yang ini 3. Berarti pakai tangan adik-adik. Tangan 30 adalah desa depannya R, sampingnya 3. Nah, tangan 30 itu kita tahu 1/3 akar 3. Ini R per 3. Nanti ini tinggal coret. Berarti jari-jarinya adalah akar 3. Masuk deh ke sini. Berarti 22/7 kali R kuadrat. Nah, R-nya itu ini R-nya ini adalah akar 3. Akar 3 dikuadratin dikali 0,7. Ini dengan ini 0,1. Akar 3 dikuadratin 3 kali 22 66. Berarti 66 kali 0,1 6 meter kubik. Nah, kalau yang ditanya liter, ya udahlah sebenarnya udah ketahuan ya. Jawabannya 66. Kalau liter itu kita ubah ke desimeter kubik ada ya.
Berarti di sini jadi 6,6 dikali 10 pangkat 3 ya. Untuk merubah menjadi liter atau desimeter kubik. Desimeter kubik itu liter. Nah, ya, berarti jawabannya adalah yang E. Itu cara satu. Cara dua, Adik harus tahu di sini nih. Setiap segitiga, kalau diambil dari ada lingkaran di tengah-tengahnya pusat, ini perbandingan titik beratnya itu 1:2, Adik. Perbandingannya itu 1:2. Jadi ini segitiga. Nah, perbandingan titik beratnya itu adalah ini 1, yang ini 2. Nah, kita tahu tadi tinggi yang segitiga yang kecilnya itu tadi udah dihitung di soal awal berapa nih? 3/3 ya. Ini 3/3, 3/3. Maka jari-jarinya ini adalah sepertiganya. Bener nggak? Karena ini 1, ini 2. Berarti yang ini adalah total sepertiga dari 3/3. Dah, dapat ini langsung ya. Jari-jarinya akar 3. Itu cara. Nah, cara ketiga pakai rumus. Kalau segitiganya sembarang Adik bisa digunakan gini. Luas segitiga dibagi S setengah kelilingnya. Nah, luas segitiganya tadi adalah 9/3. Tuh saya masih ingat ya. Luas yang di dalam ini. 9/3 dibagi setengah keliling. Kelilingnya itu 6 tambah 6 tambah 6 ya. Untuk yang kecil. Ini 18 bagi 2, 9. Berarti 9 coret sama 9 ini. Jadi dapat jari-jari dalam segitiga adalah akar 3. Ini rumusnya. Luas segitiga dibagi S. S itu setengah keliling. Jadi kalau ada segitiga sembarang, terus di dalamnya ada lingkaran. Kalau ada ditanya berapa jari-jari lingkaran ini, tinggal luas segitiganya dibagi setengah keliling. Ya, kalau apa rumusnya lebih cepat lagi. Pak izin aja Pak. Siap. Eh, buat pi kan ada dua Pak ya buat anak SMP mah dulu SMA mah Pak 3,14 sama 22/7. Kalau PM emang udah pasti pakai 22/7 Pak. Soalnya kan di Enggak. soal nggak ada perintah dulu pakai 22/7 Pak. Oh, ya. Eh, kalau kelipatan 7 ya pakai aja 22/7. Karena 22/7 itu nilainya mirip dengan 3,14 atau pi. Mendekati. Tapi kalau dilihat dari pilihannya ada V-nya, pakai aja yang V biasa gitu ya. 22/7 biasanya kalau kelipatan 7 ya jari-jarinya. 0,7, 14, 21 gitu, 28. Ya, oke Dede kita masuk ke teks yang keempat. Ini kalau Dede UTBK ya bisa dapat 4 teks keren banget ya. Minimal Dede kalau mau lulus UTBK itu minimalnya ya 2 teks itu, tapi harus benar semua. 2 teks. Selebihnya nembak. Ya mudah-mudahan di nembak itu bisa banyak yang benar. 2 teks minimal itu udah bisa lulus ya. Kuncinya jangan panik Dede ya. Oke, dibaca lagi teks 4. Sebuah rumah sakit memiliki prosedur pendaftaran yang digambarkan pada diagram alir. Mulai pasien datang, ini pertanyaan. Apakah pasien biasa atau mau masuk ke unit gawat darurat nih, IGD. Kalau IGD ke sini, kalau pasien biasa ke sini. Nah, terus pertanyaannya lagi, pasien biasanya umum atau BPJS? Begitu juga dengan gawat darurat ya. Masuknya bisa umum atau BPJS. Kalau BPJS ke sini, kalau yang umum ke sini. Ya, terus dirawat, selesai bayar admin. Nah, di sini ada kata-kata kalimat setiap mengurus admin untuk pasien umum atau BPJS memakan waktu paling lambat ya, waktu hingga 10 menit. Bisa kurang dari itu sebenarnya. Tapi untuk gawat darurat makan waktu
3 hingga 8 jam. Apabila pendaftaran untuk pasien biasa dibuka dari jam 6 pagi hingga jam 12 siang, tentukan banyak pasien biasa yang dapat diurus admin. Berarti paling lambatnya itu kan paling lamanya 10 menit ya. Kita ambil yang paling lama ya, 10 menit. Berarti dari jam 6 pagi sampai jam 12 siang itu 6 jam, Adik-adik. 6 jam itu sama aja dengan 6 kali 60 menit. Berarti 360 menit. Nah, kita gunakan perbandingan. 10 menit satu orang, satu pasien. Kalau 360 menit, ya berapa pasien? Nah, ini tinggal coret-coret, berarti 36. Ya, jawabannya 36 pasien. Itu paling sedikit sebenarnya ya. Bisa aja paling banyak kalau adminnya cepat ya, Dede. Tapi kita jangan ngambil resiko, ambil aja yang terlama ya. Ya, oke, soal berikutnya. Apabila pendaftaran umum pasien dibuka, oh ini sama kayak yang tadi ya, berarti ada 36 pasien. Terus perbandingan pasien biasa dan menggunakan umum BPJS, perbandingan pasien biasa yang menggunakan umum dengan BPJS 1:3. Dan terdapat 28 pasien yang harus ditangani ke IGD. Dengan perbandingan pasien yang menggunakan umum banding BPJS 3:4. Jadi ceritanya gini Dek, 36 pasien ini terbagi menjadi 2, ada yang instalasi gawat darurat, ada yang bukan, gitu kan ya? Nah, kata di soal ini yang gawat darurat 28, totalnya 36 pasien, berarti yang bukan berapa? Iya, 8. Nah, yang IGD dibagi 2, yang umum dengan yang BPJS. Perbandingannya ini 3X, ini 4X. Nah, kalau dijumlahin 7X harus sama dengan ini. Berarti X-nya 4. Berarti ini 3 kali 4, 12. Yang ini 4 kali 4 ya, 16. BPJS. Yang ditanya BPJS. Nah, tapi yang bukan juga dibagi 2 lagi. Ada yang umum, ada yang BPJS. Begitu juga perbandingannya nih, 1:3. 1 si ini, 3 ini. Setiap ada pembanding, ya, ini ada pengalinya. Ini sebut 1T, ini 3T, jumlahnya 4T. Masukin ke sini, totalnya 4T, berarti T-nya 2. Kalau T-nya 2, berarti ini 1 kali 2. Yang ini 3 kali 2. Jadi BPJS yang ini 6 orang, di gawat darurat 16 orang. Jadi totalnya 22 orang. Nah, nomor 155 kita ikutin aja, pertanyaannya sama kayak tadi, cuma pertanyaannya yang umum. Yang umum ya sisanya Adik-adik. Ya, totalnya tadi ada 36. Yang BPJS 22, kurangin aja 22 ya. Jadi jawabannya 14. Atau Adik-adik bisa jumlahin ini dengan ini ya. 12 ditambah 2 sama dengan 14. Oke, misalkan Tony adalah pasien yang harus dilakukan pengawalan darurat, berarti masuk IGD ya dia. Dan segera menjalankan operasi bentuk. Operasi berlangsung selama 1 jam. Dan selama operasinya berlangsung, keluarganya menunggu operasi. Setelah operasi, Tony langsung dibawa ke kamar kosong. Dan ayahnya mengurusi administrasi pendaftaran. Karena keluarganya tidak sanggup membayar uang operasinya, ayah Tony menggunakan fasilitas BPJS agar tidak perlu membayar. Tentukan waktu tercepat yang dibutuhkan ayah Tony dari awal Tony operasi hingga menyelesaikan administrasi BPJS-nya. Nah, ini karena instalasi gawat darurat, di gawat darurat tadi 4-8 jam ya. Maaf, 3-8 jam. Tapi yang tercepat Adik-adik. Tercepat berarti ambil 3 jam. Terus urus administrasi, nambah lagi administrasi 10 menit. Terus apalagi yang dilakukan si Tony?
operasi. Nah, operasinya 1 jam. Jadi jumlahnya 3 jam tambah 10 menit tambah 1 jam. 4 jam 10 menit. Tapi di sini sebenarnya bahasanya agak tidak tegas ya, Dede. Tiba-tiba muncul ayahnya. Mungkin ayahnya hanya ngurus si Tony, nungguin operasi, atau ngurus admin doang ini, nggak tahu nih, nggak jelas juga ya. Tapi keluarga sih di situ ditulisnya, berarti ada ayahnya, mungkin keluarganya cuma satu-satunya ayahnya aja. Berarti ini 3, ya ini ambigu ya. Jadi kalau misalkan dia tidak ikut di unit gawat daruratnya, dia cuma 1 jam 10 menit. Tapi maksud si pembuat soal mungkin pasti ke sini, semuanya terlewati ya. IGD-nya 3 jam, adminnya 10 menit, operasinya 1 jam. Oke, itu teks 4. Terakhir ada deh teks yang ke-5. Oke, teks 5. Mira memiliki sebuah mainan blok seperti berikut. Oh, ini dalamnya ada blok-blok-blok, ini kosong, nanti dia bisa pindah-pindahin blok ini pindah ke sini, blok ini pindah ke sini gitu ya. Ya permainan blok, tapi ini kayaknya masih ada yang kosong. Nah, setiap blok tersebut memiliki alas yang lebarnya berbeda 1 cm. Jadi kalau ini alasnya X, berbeda 1 cm dari sini, berarti nambah 1, X plus 1, ini nambah 1 lagi dari sini. Berarti ini X plus 2 ya. Kemudian lebar sisa persegi panjang adalah 1, ini 1. Tentukan lebar blok tersebut. Blok terkecil berarti X ya. Ya, berarti kita jumlahin dari sini ke sini harus 10 cm. Berarti 10 sama dengan, tambahin yuk, X tambah X plus 1 tambah X plus 2 tambah 1 ya yang di sini. X 3X tambah 2, 3, 4 sama dengan 10. Pindah 6 sama dengan 3X. Berarti X-nya adalah ya 2 cm. Tentukan luas daerah yang tidak terisi blok. Tidak terisi blok berarti luas yang besar dikurangin luas blok-blok ini ya. Ya, luas blok ini, oh harus tahu dulu ininya nih. Serta panjangnya berbeda 2. Oh, panjangnya berbeda 2. Berarti ini 12. Ini 12, berarti dari sini ke sini berbeda 2. 10, berbeda 2, berarti 8. X-nya tadi 2 ya. Berarti luas ini dikurangin 24, ditambah, ini kurung, ini 2 tambah 1 berarti 3 kali 10, 30. Ditambah yang ini, berarti ini 4 kali 8, 32. Berarti luas yang kosong ini ya adalah luas yang besar ini, luas yang besar 12 kali 10. Berarti 120 dikurangin ini. Berapa nih? 4, 5, 6. Belakangnya 6 Adik-adik. Males ngitungnya. 10 kurangi 6 belakangnya 4. Ya, jadi jawabannya adalah yang belakangnya 4. Sebenarnya ngitungnya nggak usah males ya. 62 ditambah 24. 86. 86. Ya, jawabannya berarti 34. Sip. Next. Ada berapa banyak cara untuk menukar posisi blok-blok tersebut? Nah, ini blok A, blok B, blok C. Sebutlah gini. Maka untuk saling bertukaran, si A bisa disimpan di mana aja ya, disimpan di sini bisa, di ketiga bisa ya. Tapi yang jelas dia disimpan dibaringin di sini nggak bisa. Kenapa? Ini emang pas 2, cuma dari sini ke sininya hanya 10. Ini tingginya itu 12. Jadi nggak bisa dipindah ke sini. Dan begitu juga yang lain nggak bisa dipindah-pindah ke sini. Jadi hanya ini susunannya. Cuma ABC-nya aja yang bisa tuker-tuker. Karena ABC-nya aja yang bisa tuker-tuker, berarti di sini ada 3 slot. Ini untuk A atau B, untuk C atau D. Ya ini bisa 3 kemungkinan, bisa A, bisa B, bisa C. 2, 1 kaliin, berarti 6 cara. Ya, jadi jawabannya adalah 6 cara. Jika di antara blok-blok tersebut dimasukkan 2 buah blok berbentuk lingkaran seperti pada gambar, maka jari-jari lingkaran terkecil. Nah, ini Adik-adik kemarin ada yang pinter gini Adik-adik. Ini dia pakai perkiraan.
tadi kan panjang ini 2, 3, 4, 1 kan. Nah, adik-adik panjang dari sini ke sini 1. Ini 1 nih, segini 1. Nah, ini jari-jarinya pasti lebih dari 1 dikit ya. Benar nggak? Lebih dari 1. Diameternya, maaf. Diameternya lebih dari 1, maka jari-jarinya pasti 0 komaan. Benar? Kita cari yang jari-jarinya 0, yang kecil ini jari-jarinya 0, karena ini cuma 1. 0, akar 10 itu 3 koma, adik-adik. Kali 2, 6 koma. Berarti ini 9 dikurangi 6 koma, itu 3 koma. Berarti ini salah. 8 dikurangi 6, 2 koma. 7 kurangi 6, ya ini 0 koma. 6 kurangi 6 koma, ini minus, ini minus. Jadi jawabannya ini. Ya, itu luar biasa. Nalarnya udah kebentuk banget ya. Ya, itu cara yang paling cepat. Nah, kalau cara aslinya, adik-adik nyari jari-jarinya. Mau cara aslinya nih? Boleh Pak, boleh Pak. Boleh ya. Oke, cara aslinya ini gambarnya harus agak gede nih. Kalau kecil nanti pusing. Nah, coba perhatikan di jari-jari. Biasanya kalau ada pusat lingkaran dengan pusat lingkaran, itu ada hubungkan ya. Ini pusat ini dengan pusat ini hubungkan. Berarti jari-jari yang besar ini cocok ya. Ini panjang dari sini ke sini kan 4 nih. 4. Berarti dari sini ke sini 2 ya. Jari-jarinya adalah 2. Dari sini ke sini 2 nih. Berarti ini juga 2, tapi di sini ada nambah R kecil yang ini. Berarti panjang dari sini ke sini adalah 2 ditambah R. Kemudian baru hubungkan. Nah, ini nanti jadi segitiga siku-siku di sini. Nah, kalau ada diperhatikan, panjang dari sini ke sini berapa? Ini tadi 2. Kan ini 4 ya. Bagi 2 berarti ini 2. Yang ini tadi sisanya 1, berarti 2 tambah 1, 3. Panjang dari sini ke sini 3. Yang ini nih, yang kecil ini sama dengan yang kecil ini R. Bener nggak? Berarti dari sini ke sini adalah 3 dikurang, iya, 3 dikurang R, adik-adik di sini. 3 dikurang R. Aduh, pakai pakai warna apa ya biar jelas. 3 dikurang R. Yang ini 2 ditambah R. Yang ini apa nih? Ini jari-jari si ini kan 2. Ini ada R kecil nih. Berarti panjang dari sini ke sini, iya, ini R kecil. Berarti ini 2 dikurangin R kecil. Nih yang ini adalah 2 dikurangin R kecil. Yang ini 2 dikurangin R kecil. Setuju? Setuju nggak nih? Oke Pak. Nah, apa? Ya Pak, lanjut Pak. Oke. Ya udah, ini segitiganya kan siku-siku berarti berlaku Pitagoras. Berarti 2 ditambah R kuadrat sisi miring kuadrat sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi yang lainnya. Berarti di sini 3 min R kuadrat ditambah 2 min R kuadrat. Dah tinggal kuadratin adik-adik. 4 ditambah ini kali ini. 4R tambah R kuadrat. Yuk, kuadratin yang ini. 9 min 6R plus R kuadrat. Plus yang ini 4 min 4R plus R kuadrat. Nah, nanti ini coret R kuadrat ini dengan R kuadrat ini habis. Susun. R kuadrat, ini R. Min 4, 8, 14. Berarti min 14R. Di kirinya saya nolin aja. Angkanya 9 tambah 4, 13 dikurang 4, berarti 9 ya. Nah, ini kan susah difaktorin. Pakai rumus ABC. A-nya koefisien ini 1, B-nya min 14, C-nya 9. Pakai rumus ABC, berarti R yang memenuhi apa? Min B plus minus akar, masih ingat ya waktu SMP? B kuadrat min 4AC per 2A. Udah pakai rumus ini. Selesai adik-adik. Min B. Nah, berarti min 14 berarti 14 plus minus akar B kuadrat 14 kuadrat, minusnya nggak usah diajak karena kalau dikuadratin jadi plus, dikurangi 4AC, A-nya 1, C-nya 9 dibagi 2 kali 1. Nah, jadi ini jangan ngitung langsung ya, bisa disederhanakan gini nih. 14 plus minus 14 itu 2 kali 7 ya. Masing-masing dikuadratin. Dikurangin 4 kali 9. Ini 4 nih, bisa keluar dari akar. Akar 4 berapa? 2. Nah, gini.
Berarti hasilnya 14 plus minus 2 akar. Berapa nih? 49 kurangin 9, 40. Dibagi 2. 40 masih bisa diakarin adik-adik. 4 kali 10, 4-nya keluar berarti 2. Berarti 4 akar 10 dibagi 2. Oke, atas bawah bagi 2 semua, 7. Plus minus bagi 2, 2 akar 10 bagi 2, 1. Nah, tapi yang plus nggak mungkin ya kegedean. Ambil yang minus. Berarti 7 min 2 akar 10. Ya, jadi jawabannya 7 min 2 akar 10. Oke, terima kasih adik-adik atas perhatiannya. Kalau bisa benar semua Oh, keren banget ya. Kemarin ada yang nilai TOPM-nya sampai 1000. Wah, luar biasa sekali. Kemampuan membaca dan matematikanya luar biasa. Ya, saya harap adik-adik juga bisa seperti itu sampai mencoba lagi di tryout hari Sabtu. Terima kasih adik-adik atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi Pak, wabarakatuh. mau nanya Pak, Ya, boleh. boleh jelasin nggak Pak yang ini 2 plus R sama 2 min R-nya? Saya masih ini Oh, sulit. lihat aja gambarnya, lihat. Ya, kita Oh, lihat terima gambar. kasih, Pak. Ya, Terima kasih ya, sama-sama. Pak. Terima kasih, Lihat, Pak. sama-sama. Bisa lihat gambar nih. Dari sini ke sini 3. Kenapa 3? Lihat aja bawahnya. Lihat bawahnya. Nah, dari sini ke sini 2 tambah 1, 3. Ini tuh R kecil nih. Berarti ini 3, ini R kecil. Berarti yang ini sisanya 3 min R. Ini jari-jarinya 2, yang ini R kecil, berarti 2 plus R. Oke? Yang ini dari sini ke sini 2, yang kecil ini R. Berarti dari sini ke sini 2 dikurangin R gitu. Sip? Yang nanya? Oh, berarti Oke. ya kalau yang sisi miringnya tuh Pak, dia ditambah dengan yang lingkaran Heeh. kecil itu. Iya, kan dari Berarti kalau pusat sini ke pusat sini. Hubungkan. yang tingginya tuh berarti yang kecil ini dikurang dengan yang besar setengahnya gitu. Iya, betul. Betul, betul. Yang ini 2, kurangin yang ini. Heeh. Yang ini, lihat di bawah. Ini 3, ini ada R kecil nih di sini. Oh, Sip? oke Pak, terima kasih. Ya, ya. Nanti berlaku Pitagoras.